Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Tendi Prameswari dan NIM 082111333029. Di sini saya akan mengerjakan ujian tengah praktikum nomor 1 soal 1 fisika komputasi praktikum 2. Di sini pertama-tama kita disuruh membuat flowchart tentang soal yang pertama. Di sini saya sudah membuatnya. Jadi pada Eh, oh, oh ya, ini belum di-share screen ya. Share screen dulu. Nah, jadi pada soal yang diminta itu kita disuruh mencari eh, 4 poin ya, 4 poin utama, yaitu mengubah, meresize gambar menjadi ukuran 500 kali 500 pixel, kemudian mengubah gambar menjadi grayscale, lalu kita mencari pola dan gambarnya, lalu kita mengurutkan gambar berdasarkan pola tersebut. Nah, di sini pada flowchart yang tertampil di sini saya sudah membuat flowchart dari start dengan shape lingkaran menandakan permulaan, kemudian menggunakan rectangle atau persegi untuk menampilkan atau mendeskripsikan bahwa langkah tersebut ada sebuah proses. Jadi dilakukan penginputan gambar, kemudian input gambar ke dalam Octave, lalu resize menjadi 500 kali 500 pixel, kemudian ubah gambar menjadi grayscale. Lalu di sini akan ada pertanyaan bercabang atau menggunakan titik keputusan. Di sini kita menggunakan belah ketupat sebagai shape-nya. Di sini nanti akan ada 2 cabang, yaitu apakah sudut foto sudah terpenuhi. Jika ya, jawabannya adalah kita akan mencari polanya, lalu kita urutkan gambar berdasarkan polanya, memberi tanda pada gambar yang berdasarkan urutan tampilkan gambar. Lalu kita bisa mengakhiri proses penghitungan kita. Lalu jika seluruh foto belum terpenuhi, maka kita harus menginput gambar lagi. Uh, jadi di sini flowchart kita akan menjadi panduan kita dalam menggunakan menggunakan Octave dalam membuat codingnya. Oke. Nah, di sini Octave-nya sudah ada. Di sini saya akan langsung saja melakukan pengkodingan atau membuat kode uh, untuk soal yang pertama. Yang pertama tentunya kita harus menghapus memori untuk komputer terlebih dahulu agar nanti tidak tertimbun ya antara hasil running pertama dengan hasil running awal ujian pertama. Ini. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita gunakan graphics toolkit milik si uh, milik si GNU plotnya ini. Lalu kita lakukan package load image untuk membuat library image. Kemudian di sini kita akan menentukan directory folder gambar. Di sini kita menggunakan image dir alias directory. Di sini saya menggunakan ini ya. Di sini sudah terlihat bahwa ada gambar 1, 2, 3, 4, dan 5 yang telah saya ambil dari berbagai angel. Kemudian sini kita akan melakukan copy paskan. Nah, selanjutnya kita perlu mendapatkan
menampilkan daftar berkas gambar dalam direktori. Dalam direktorinya, kemudian, oh ya, pencet berkas gambar dalam direktorinya. Kita gunakan penama dengan image files. Ya, gunakan full file image dir JPG, karena ini adalah bentuk yang akan diubah. Lalu kita tutup. Nah, selanjutnya kita lakukan matriks, mencari matriks hasil polanya. Pola dengan melakukan inisialisasi dengan 0 ya. Di sini makanya ditulis zeros alias 0 dari panjang 1 sampai panjang image files. Lalu kita tutup. Selanjutnya kita lakukan iterasi untuk image file ini untuk tiap berkasnya. Gunakan full file lagi. Image dir image files item. Ini untuk membangun path lengkap untuk berkas gambar-gambar dan untuk merapikan pemanggilan gitu. Kemudian kita lakukan image untuk membaca image file namanya. Image file namanya kemudian dilakukan image resize, kita namakan resize alias sudah dilakukan perubahan ukuran dengan di image-nya kita masukkan 500 pixel. Selanjutnya tadi adalah request-nya adalah untuk merubah di grayscale ya, dengan RGB 2 dengan image resize yang awal. Oh, maksudnya yang sudah di resize. Selanjutnya dilakukan iterasi untuk mencari nilai polanya. Dalam iterasi, nilai pola dihitung dengan mengalihkan nilai piksel pada posisi yang sama dalam baris dan kolom dengan 2, dan kemudian menambahkannya dengan 2 jika baris dan kolomnya sama. Jadi di sini kita buat iterasi n, n row, n column ya. Di sini kita ukuran size-nya, terus kemudian image grayscale,
pola. Ini 0. Kita nolkan ya. Nah, ini dilakukan untuk inisialisasi variabel pola di luar. Selanjutnya, kita lakukan looping untuk for row-nya 1 sampai n row-nya tadi ya. For column-nya 1 sampai n column. Selanjutnya, if row sama dengan kolom tadi ya. Jadi polanya itu adalah 2 dikali image grayscale-nya tadi ditambah. Oh ya, ini di row column terlebih dahulu. Kita masukkan dengan row column. Kita tambah 2. Kita tutup. Selanjutnya kita lakukan n for. Udah. Setelahnya kita tulis matriks hasil polanya. Sini kita masukkan dengan hitam. Lalu ini adalah polanya. Nah, kemudian di sini adalah nilai pola dalam matriks hasil pola. Selanjutnya, matriks hasil pola dilakukan sorted pola atau mengurutkan pola. Hasil pola. Ini saya menggunakan dari yang terkecil sampai yang terbesar, yaitu Lsen. Kemudian akan sorted. Oh. Oke, sini kita run. Nah, ini ada di C1. Ini tidak perlu. Nah, ternyata masih saja saya juga mengalami kebingungan dan masih belum mendapatkan hasil dari pemrograman yang telah saya lakukan. Nah, di sini yang membuat saya menjadi bingung itu adalah padahal di sini sudah ditentukan image directory-nya itu dengan ini ya, Bismillah dokumen coba. Kemudian di sini dia command Windows-nya itu mengatakan bahwa errornya invalid call to script user.net Bismillah sort m. Padahal di sini saya tidak menggunakan directory yang mengarah ke sort, hanya calling saja di sorted polanya ini. Nah, walaupun aturan sortnya dihilangkan, dia tetap mengandung sort itu sendiri, mengandung directory sort itu sendiri, dan unimplemented pada beberapa line yaitu selain 133 sampai 520. Nah, itu mungkin yang menjadi problem saya dalam membuat program ini karena masih kebingungan dalam melakukan directory folder gambar ini. Padahal saya juga sudah menaruh gambarnya pada directory yang sesuai. Di sini juga sudah dituliskan sesuai, tetapi path-nya masih belum pas. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya Azhara Tendi Prameswari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.